Rasul terakhir akhir zaman, dalam Al-Quran tidak pernah ada panggilan kepada beliau dengan menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah kajian subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru ndak kita ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih as-sabiru ala ibtila'ih wa insyaallah faizun bi ata'ih Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad mata'anallah bituli hayatih wa hafizahullah wa ra'ahu min kulli syarri kulli dhi syarr innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Masya Allah, pagi hari ini Mas terngiang rasa kehilangan seorang wanita yang salihah, seorang min ahlil khair, seorang ibu, seorang mertua, seorang pimpinan kajian ummahat yang Masya Allah hari ini kita tidak bisa lagi mencicipi hidangannya. Beliau seorang yang berkhidmah pada ilmu, berkhidmah pada ahli ilmu, berkhidmah kepada Al-Quran. Maka para keluarga yang ditinggalkan oleh seorang syarifah yang namanya saja faizah, orang yang beruntung, yang lulus ujian, seorang syarifah yang layak untuk menyandang gelar syarifah dengan kemuliaan akhlaknya, keindahan perilaku dan sikapnya, yang tentunya akhlak beliau ini saya yakin menggembirakan datuk beliau baginda Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, menggembirakan ibunda beliau As-Sayyidah Khadijah dan As-Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dan mudah-mudahan kita yang pernah berkumpul bersama beliau, mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dan hadirat sekalian, di pertemuan kali ini sebetulnya tema yang ingin saya sampaikan itu seputar fama ba'da Ramadan,
apa yang mesti kita lakukan setelah Ramadan. Tapi pagi hari ini rasanya saya ingin membacakan seputar renungan Al-Quran Suratul Ahzab tentang bagaimana Allah Jalla Jalaluh membimbing istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, dan memberikan janji kepada mereka apabila mereka mau menjalani panduan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah nanti kita akan lihat dan renungkan di sini. Saya yakin bahwa Syarifah Faiza ini salah satu orang yang telah mengaplikasikan pesan ayat suci Al-Quran ini, karena beliau selain orang yang dianugerahkan oleh Allah memiliki garis keturunan dari baginda Rasulullah, beliau juga saya yakin dan boleh kita saksikan bersama, beliau ini termasuk wanita yang mengamalkan ajaran ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu wasallam wa baraka alaih. Mari kita buka Al-Quran Surat Al-Ahzab halaman 421, surah ke-33 ayat ke-28 hingga 35. Mari kita baca dan renungkan bersama. Kita mulai tadi sudah dengan baca Al-Fatihah dan Yasin. Sekarang kita langsung saja membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat suci yang Allah sampaikan untuk siapa? Untuk istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Mudah-mudahan kita sekalian ini juga orang-orang yang ikut mengamalkan ayat-ayat suci ini, khususnya istri para habaib, istri para kiai, istri para asatid, istri para ajengan, umumnya seluruh wanita-wanita muslimah. Kita mulai dari ayat ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, kepada rasulnya, untuk membacakan ayat ini ke hadapan para istri-istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ya nisa'an nabiyyi man yati minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina wadh-dhakirat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayo dibaca terjemahnya. Baca, hadar. La. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbaik di antara kamu. Allah. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dan jangan melemah-lemahkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu. Wahai ahlul bait, dan bersihkan kamu bersih sebersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi-Mu. Sungguh Allah Maha Nur, Maha Mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka apapun ampunan dan pahala yang besar. Amin, Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian, mari kita renungkan ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada istri, dan tentunya aplikasi kekinian untuk istri-istri orang yang beriman, khususnya bagi wanita yang mana para suaminya ini punya peran untuk menyampaikan berita dari Allah dan Rasulnya. Artinya istrinya para kiai, istrinya para da'i, istrinya para habaib, ini terlebih khusus arahnya kepada mereka. Tentunya Al-Quran merupakan panduan untuk setiap orang yang beriman. Nah, berarti setiap orang yang punya istri, karena kita juga umat dakwah,
setiap orang beriman itu punya kewajiban menyampaikan dakwah kepada orang lain untuk mengajak orang kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka mari kita dengarkan bagaimana Allah membimbing Rasul dan istrinya dan juga para wanita-wanita muslimah lainnya. Karena di ayat ke-35 kan Allah sebutkan secara umum, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa kok ada penekanan khusus untuk para istri Rasul? Tentu karena seorang yang menjadi juru dakwah harus terlebih dahulu menyampaikan dakwah untuk orang yang terdekat darinya. Karena konsep dakwah dan kebaikan itu Pak, Allah perintahkan seperti putaran obat nyamuk. Paham gak ya? Obat nyamuk bakar tuh, yang dulu sekarang udah gak kita pakai, jarang kita pakai. Terdekat dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah perintah kepada Rasulnya, dakwahkan, sampaikan ayat-ayat Allah pertama kepada orang yang terdekat. Siapa lingkungan orang terdekat itu? Istri, anak-anak, tetangga sekitar, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah inilah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Wabarakatuh dalam menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah maka stressing point, penekanan terlebih dahulu Allah ingatkan untuk ring satu sebelum ring berikutnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, ya ayuhan nabi. Dalam Al-Quran penggunaan ya ayuhar rasul, ada penggunaan menggunakan ya ayuhan nabi. Apa sih bedanya? Kalau penggunaan ya ayuhan nabi ini kepada hal-hal yang dimulai dari yang bersifat pribadi dari baginda Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih. Makanya ketika ada teguran, Allah tidak menggunakan kata ya ayuhar rasul, namun hanya kepada ya ayuhan nabi. Tapi uniknya, di antara keagungan yang Allah ingin berikan kepada manusia pilihannya, Rasul terakhir akhir zaman, dalam Al-Quran tidak pernah ada panggilan kepada beliau dengan menyebutkan namanya. Ya Muhammad, enggak ada. Dalam Al-Quran, insya Allah kalau bahasa orang Betawi, sampai puyuh bebuntut, Bapak cari ayat, ada nggak panggilan kepada beliau dengan ya Muhammad? Tidak ada. Yang ada ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Nabi-nabi lain Allah panggil dengan namanya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Isa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Lut, ya Saleh, dan seterusnya. Tapi untuk sosok Nabi pilihan akhir zaman, Allah tidak pernah panggil beliau dengan namanya, hanya dengan panggilan, pangkat dan kedudukannya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah larang orang yang beriman untuk memanggil beliau dengan panggilan yang biasa kita panggil dengan teman-teman kita. Nggak boleh tuh. Orang beriman dilarang manggil kepada beliau itu dengan panggilan yang kita gunakan untuk sesama kita. Nggak boleh. Tapi dengan panggilan yang penuh sopan dan kesantunan. Ya ayuhar rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu begitu. Ya, boleh paham ya? Baik, ini keistimewaannya. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi pilihanku, qul, bacakan, qul, sampaikan, li azwajika, pada istri-istrimu. Apa pesannya? Apa yang perlu disampaikan? Karena nubuwah dan risalah adalah sebuah tanggung jawab yang besar, maka istri para nabi dan rasul harus mengetahui kedudukan sang suami, peran dan tugasnya seorang suami. Istrinya para dai, khususnya sekarang, istrinya para kiai, istrinya para ajengan, istrinya para habaib, istrinya para asatid. Ayat ini berlaku untuk kita semua, khususnya orang-orang tadi yang punya peran melanjutkan risalah dakwah Rasulullah, dakwah risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih.
Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Wahai istri-istriku, kalau yang kamu inginkan, kamu kan tahu nih, aku ini seorang nabi. Kalau bahasa sekarang, kamu kan tahu nih, saya seorang guru, seorang asatid, punya peran dan tugas yang berat. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau kamu masih memilih ingin menikmati kehidupan dunia, nggak mau bersabar mendampingi saya dalam menyampaikan risalah, sedangkan a'ba'ad dakwah wa tabligh itu berat, resiko menyampaikan dakwah risalah Allah itu berat, ya, siap dicaci orang, siap dimaki orang, siap dijauhi orang. Ini a'ba'ad dakwah wa tabligh. Ini istrinya para dai, istrinya para habaib, istrinya para asatid harus paham hal ini. Maka Allah beritahukan, in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina. Sini. Umatti'kunna, saya akan berikan kamu mut'ah. Apa itu mut'ah? Uang pesangon. Ini bahasa apa nih? Bahasa ganti, aneh pulang aja deh, aneh pulangin, baik-baik. Tuh, paham nggak? Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan lepaskan engkau dengan cara yang baik. Ini kan sekarang begitu Pak, orang-orang Pak. Ya, orang sekarang ini lebih sulit menikah ketimbang bercerai, betul nggak? Lebih sulit menikah ketimbang bercerai. Padahal seharusnya mudahkan urusan nikah, sulitkan urusan perceraian. Kalau seorang istri lebih mementingkan kehidupan dunia, istrinya para nabi, istrinya para rasul, istrinya para asatid, istrinya para habaib, istrinya para kiai, istrinya para dai, lebih mementingkan kehidupan dan kemewahan dunia, maka Allah perintahkan Rasul untuk beritahukan pilihan. Apa pilihan yang pertama? Ini pilihannya, umatti'kunna, aku akan berikan kamu pesangon. Wa usarrihkunna, dan aku akan lepaskan dirimu, tapi dengan sarahan jamila. Aku akan lepaskan dengan cara yang baik, aku akan pulangin baik-baik. Itu bahasa kita begitu. Atau yang kedua pilihannya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, tapi sebaliknya jika kamu menginginkan hanya yang kau cari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Kalau bahasa sekarang, mencari keridhaan Allah dan keridhaan suami yang berperan menjadi penyambung lidah Rasulullah, menyampaikan dakwahnya Rasulullah. Memang pahit, perlu kesabaran. Istri Nabi nggak kuat, jadilah seperti istrinya Nabi siapa? Nabi Nuh, betul nggak? Sampai Allah sebutkan wa kanat minal ghabirin. Tuh, kalau istrinya para nabi, istrinya para rasul, istrinya para pendakwah, penyambung lidah Rasulullah, ini perannya. Mau pilih Allah dan Rasul, ataukah mau menjadi minal ghabirin wal iyadzubillah, ataukah mau dilepas baik-baik aja. Tuh, begitu ngapaannya. Wadarul akhirah, jika kamu menginginkan tiga perkara, Allah, Rasul, dan kenikmatan negeri akhir. Ingat ya, ini konsepnya kayak nanam padi. Para istri, ustadz, dai, habaib, kiai, ajengan, mubaligh, ini konsepnya kayak nanam padi. Kalau nanam padi, capek nggak? Capek, bajak tanah dulu yang kering, betul nggak? Habis itu tungguin sampai ada air, betul nggak? Baik itu air hujan ataupun air pengairan. Habis itu dibajak lagi, udah tanahnya gembur, dibajak lagi. Kalau sebelumnya masih ada banyak sisa-sisa, dibuang dulu, dibakar-bakarin. Lalu tanah keringnya dibajak, kemudian tunggu tanahnya basah, dibajak ulang, tanam, nunggu sekian lama. Ingat, hasilnya beras, tapi rumput ngikut nggak? Rumput ada nggak? Ngikut kan? Di sampingnya padi, betul. Apalagi kalau model sekarang padi apa namanya? Padi yang model baru tuh, bawahnya bisa buat taruh ikan. Apa namanya?
Sawah apa namanya tuh? Nggak ada yang tahu ya? Berarti nggak punya sawah. Ada jenis sawah sekarang tuh, ya, sambil nanam padi bisa merah ikan. Tuh, dapat tuh ikan, dapat tuh rumput-rumputan. Tapi kalau nanam rumput, dapat nggak padi? Ya nggak bisa muncul padi. Nih, wa in kuntunna turidnallah. Yang kamu inginkan Allah, wa rasulahu, rasulnya, wa daral akhirah, negeri akhirat. Ntar dunia bakal ngikut. Kalau carinya dunia, mendingan pulang aja, karena nggak bakal dapat Allah, nggak dapat Rasul, nggak dapat akhirat. Tapi kalau yang dicari Allah, yang diinginkan Rasul, yang diangan-angankan obsesinya negeri akhirat yang abadi, ente jangan khawatir wahai para istri dai, para istri ustadz, para istri habaib, dunia bakal ngikut, nggak sebaliknya. Makanya daripada ente nggak mau sabar ikut berdakwah dengan mendampingi para pendakwah, mendingan aneh kasih pesangon, aneh pulangin baik-baik. Tuh, begitu bahasa Betawinya. Boleh paham nggak? Ini syarifah kita nih, masya Allah ini. Saya ingat ceritanya dari Ustadz Husain tentang Ustadz Ali dan istrinya. Karena ini Habib Ali ini yang nikahin dengan syarifah ini Ustadz Husain. Tuh, iya, bersabarnya bagaimana? Kesono kemari. Tuh. Sampai mana? Dia mengamalkan itu syarifah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemputnya dalam mendampingi seorang suami sayyidun, seorang suami muallimun, seorang suami dzu khuluqin hasan. Tuh, istrinya udah nggak usah khawatir, tinggal yang PR-nya Habib Ali nih, bisa dapat lagi nggak yang seperti ini? Benar-benar ini bukannya mudah. Kalau cari ganti wanita banyak, yang model begini ini yang susah. Beliau sudah dengan namanya Faizah, orang yang lulus ujian. Arti Faizah itu orang yang lulus ujian, lulus udah. Pak, yang namanya kematian itu, Pak, itu mestinya gembira. Yang sedih yang ditinggal mati, paham gak nih? Kalau orang yang meninggal dunia, apalagi dengan amal yang soleh, dilalui dengan sakit dan dia sabar menjalani penyakitnya, itu orang yang gembira, beruntung. Kenapa? Inna ilaihi raji'un. Saya mau pulang kembali ke mana? Ke hadapan Allah. Saya mau tanya Bapak, kalau yang orang punya kampung nih, sekarang nih ada peraturan nggak boleh mudik, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Orang yang punya kampung pasti pengen mudik. Saya aja kelahiran Jakarta, karena ibu saya orang Sumatera, itu kalau lebaran terngiang-ngiang, pengen balik, kagak jadi balik, sedih saya. Nah, kita mau kembali pada Allah, kenapa harus sedih? Gembira, tinggal persiapkan bekal. Pak, yang namanya orang mudik, Pak, yang namanya orang mudik itu bawa bekal nggak? Bawa bekal buat perjalanan, betul nggak? Sama apa lagi? Sama buat dibawa di kampung, buat bagi-bagi, gembira pulang kampung. Makanya kalau orang, saya itu Pak jujur ya, kalau punya doa mustajab, saya minta sama Allah Ta'ala, pulang udah cepat-cepat, mau ngapain di sini? Bekal emang belum punya, bukan pede punya bekal, bukan. Takut lama-lama di sini. Kalau punya doa mustajab, cuma minta sama Allah Ta'ala, cepat-cepat pulang, husnul khatimah, udah itu aja deh. Amal dikit, siapa tahu dengan ada ujung husnul khatimah ini, Allah ampuni kekurangannya. Cuman sayang nggak punya doa manjur, jadi masih di sini-sini aja. Tuh. Udah paham nih Pak? Ya, baik, ini gambarannya nih. Nah, kalau seperti seorang Syarifah Faizah tadi, yang insya Allah hanya tujuannya mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Rasulullah, kemudian mencari kenikmatan abadi di negeri akhirat, Allah beritahukan nih, wahai para istri Nabi, wahai para istri dai, wahai para istri habaib, wahai para istri asatid, jika yang kalian inginkan tiga perkara ini, Allah, Rasul,
dan negeri akhirat, Allah yang beritahukan, fa innallaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Sungguh Allah telah sediakan, bukan Allah janji ini, Allah telah sediakan lil muhsinat, bagi wanita-wanita yang muhsinah. Siapa itu muhsinah? Siapa itu muhsin? Dalam Al-Quran banyak cirinya Allah sebutkan. Di antara ucapan nih, ucapan yang sering diucapkan oleh lelaki muhsin, perempuan muhsinah adalah ucapan Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Al-Quran surah Ali Imran. Tuh, di pojok kiri ya, baris sebelum terakhir. Ayatnya lebih kurang ayat 140-an. Dibuka ada tuh Ali Imran. Tuh ciri, di antara ciri orang muhsin. Ngucapinnya itu mulu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Tuhan, berkenan berikan ampunan buat saya. Dalam hal apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Wa israfana fi amrina. Kami suka berlebihan, lebay dalam segala urusan. Wa tsabbit aqdamana, tetapkan kaki kami ya Rabb. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat berapa ini saya lupa nih. Santri ini kelamaan nyarinya ayatnya. Santri cari dong. Nah, ini ayat 147. Ya. 147. Itu diantara ucapan yang sering diucapin oleh siapa? Orang-orang muhsin, baik laki-laki maupun wanita. Kalau wanita tadi yang dicari Allah, yang diharapkan kecintaan Rasul, dan yang diinginkan obsesinya hanya negeri akhirat, itu cirinya diantaranya itu ucapannya. Dan Allah udah siapkan buat mereka ajran azima, pahala yang begitu dahsyat, begitu agung, begitu besar. Allahu Akbar. Baik, ya nisa'an Nabi. Nah, ini buat para istri Nabi, buat para syaraif, khususnya buat para asatidzah, istri-istrinya, dengerin nih. Man ya'ti min kunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azab. Siapa dari para istri Nabi, anak-anak turun baginda Nabi, wanita-wanitanya, syaraif-syaraifnya, istri para asatidz dan kiai, penyambung lidah dakwah Nabi. Tuh. Ingat, siapa dari kalian yang melakukan perbuatan fahisyah yang mubayyinah, perbuatan keji yang jelas-jelas dan terang-terangan. Hati-hati nih, ya, itu banyak. Perzinahan, ya, perilaku hubungan pergaulan yang bebas. Kalau seorang muslimah biasa saja diperintahkan untuk menjaga kehormatan, maka istri Nabi dan anak turun baginda Nabi, juga para istri, para ustadz, kiai dan habaib, itu lebih utama pesan ini berlaku padanya. Ingat ini, yudha'af, Allah akan lipat gandain apanya? Al-azab, siksanya. Tapi kalau Syarifah Faizah, insya Allah bukan wanita yang begini, orang yang menjaga kehormatannya. Dan ibu-ibu pasti kan lihat sendiri kan bagaimana akhlaknya Syarifah kita. Maka nggak salah suaminya seorang guru, seorang pendai, yang salah satu cetakannya adalah istri yang solihah. Tuh. Yudha'af lahal azab di'fain. Kalau istri Nabi, anak turun baginda Nabi, para syaraifnya, istri para pendakwah, mubaligh, asatidz, kiai, melakukan fahisyah yang mubayyinah, maka dilipat gandakan dosanya 2 kali, azabnya 2 kali. Kok begitu? Naam, karena nanti amal baik juga Allah lipat gandain 2 kali. Wajar dong.
Semua bergantung resiko, betul nggak? Keuntungan terkait dengan besarnya resiko. Kalau mau untung besar, siap-siap resikonya juga besar. Mau pahala berlipat ganda, siap juga jaga diri jangan sampai kena dosa yang berlipat ganda. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan urusan begitu buat Allah mudah. Maka orang jangan pernah berbangga dengan nasabnya. Anak ini turunan habaib, anak ini turunan kiai, abah anak ajengan, kakek anak orang besar. Naam, kalau anda sudah dianugerahkan seperti itu, ingat resiko pun juga besar. Tuh. Wa man yaqnut minkunna, tapi siapa dari kalian yang mantap istiqomah dalam ketaatan, dari istri-istri Nabi, istri para habaib, istri para da'i, istri para kiai, lillahi wa rasulih, taat, jejak, mantap dalam ketaatan demi karena Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan kemudian dia beramal yang sejalan dengan Al-Quran. Itu artinya soleh tuh. Jangan lupa jamaah, arti soleh apa? Soleh apa artinya? Sejalan, seiring dengan keinginan Allah, dan seluruh keinginan Allah sudah letakkan dalam Al-Quran. Tuh. Jadi kalau mau tahu Allah maunya apa sih dari kita, pelajari Quran. Ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita sesuai apa enggak sih dengan keinginan dan kehendak Allah? Ukur dengan Al-Quran. Tuh. Jadi kalau mau tahu tentang Allah dan mau tahu tentang keinginan Allah, seluk-beluknya Allah, pelajari, kenali dari Al-Quran. Ini yang jadi masalah sekarang, baik orang biasa, baik para da'i, para santri, para asatid, mohon maaf, para habaib, para syaraif, ini jarang sekali yang mau mengenal Allah dan segala keinginannya melalui Al-Quran. Nggak mau. Cari buku-buku lain, cari referensi-referensi lain, padahal ini Al-Quran isinya adalah segala iradatnya Allah. Mau tahu sifat Allah, mau tahu zatnya Allah, mau tahu af'alnya Allah, mau tahu asmanya Allah, mau tahu ayat-ayat Allah, mau tahu keinginan Allah, mau tahu aturan Allah, mau tahu larangan Allah, mau tahu janji Allah, mau tahu ancaman dari Allah, balasan dari Allah, ukuran dari Allah, Al-Quran sudah menjelaskan. Cuman interaksi kita dengan Al-Quran jujur begitu sedikit, begitu sedikit. Jadi kita nggak bisa kenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Baik, wa ta'mal salihan, siapa dari para istri Nabi, anak turun baginda Nabi, para istri, para da'i, para mubaligh yang menyampaikan risalah Allah dan Nabi, mau yaknut, tetap jejak sabar dan beramal dengan amalan yang sesuai dengan keinginan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Nu'tiha ajroha marratain, Allah juga berikan pahalanya 2 kali. Subhanallah. Habib Hussein, pengantin baru, dengerin nih. Sudah 2 kali. Pahalanya 2 kali. Jadi kalau putra-putranya Habib Ali mau cariin umi baru buat Habib Ali, berapa pahalanya? 2 kali. Ali. Habib Bakar, Habib Hussein, 2 kali. 2 kali. Baik. Wa a'tadna laha rizqan karima, Allah sediakan ya buat para istri-istri Nabi, syaraif keturunan Nabi, istri para kiai dan para pendakwah risalah Nabi, pahala 2 kali dan rizki yang begitu mulia. Allah Karim ini kan gambaran sifat Allah yang gak ada habisnya kemuliaannya, kedermawanannya. Arti rizki yang karim itu apa sih? Rizki yang gak ada habis-habisnya. Rizkinya bagus, rizkinya bersih, rizkinya halal. Udah gitu kagak ada habis-habisnya. Jadi gak usah takut.
Maka Allah tadi bilang kan, kalau emang pilihnya dunia, udah deh pulang aja. Tapi kalau cari Allah, Rasul, dan keridhaan Allah serta kecintaan Rasul serta mencari kenikmatan abadi di negeri akhirat, nih janjinya nih. Pahala 2 kali, rizki yang kagak bosan-bosan, gak habis-habis. Sesuatu tidak bisa disebut karim kecuali 1, selalu memberi tanpa perlu diminta. Nggak pernah bosan memberi walaupun sering diminta. Tuh, sedih kecewa kalau nggak ada yang bisa diberi, nggak ada yang nggak ada yang meminta. Tuh, itu cirinya karim. Jadi rizki yang karim, gambaran rizki yang nggak pernah habis-habis. Kalau bahasa sekarang apa? Unlimited. Ya, betul. Unlimited, nggak ada habis-habisnya, ngucur terus. Tuh, subhanallah. Kemudian kata Allah kepada istri Nabi, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna. Wahai istri Nabi, wahai para syaraif, wahai para istrinya asatid dan para ajengan kiai dan habaib, kalian ini bukan sembarang wanita. Enggak seperti wanita-wanita yang lain, asal mau bertakwa. Maka ada kekhususan, panduan, penekanan yang khusus di antara wanita-wanita muslimah lainnya bagi para istri Nabi, syaraif, istri para mu'alim, para kiai, para asatid, para habaib, fala takhda'na bil qaul. Kalau bicara jangan melambai-melambai. Paham gak nih? Jangan didayu-dayu suaranya kalau ngomong. Tuh, istri kita juga sama, apalagi istrinya para nabi. Penekanannya kan begini Pak, maaf nih, kadang-kadang bini kita ini, ibu-ibu ya, kalau emang bener nih ya diganti ya. Kalau sama suami ngomong kencang banget, iya bang, iya, bentar dulu bentar. Kalau nelpon terima orang lain, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan siapa, di mana ini, la ilaha illallah. Kalau dia nomor lakinya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, ya bang, ada apa bang, ntar lagi masak bang, bilang Rasulullah. Tapi kalau sama orang lain, bukan main dah. Wah, nomor siapa nih? Oh, bukan suami. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan siapa, di mana? Saya Pak Eno, temannya bapak. Oh ya, ada apa pak? Bapak ada? Oh udah ada, lagi keluar. Ilah, kan main dah. Bener gak begitu ibu-ibu? Hati-hati ya. Nggak boleh tuh. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Nanti naik tuh syahwatnya laki-laki yang di hatinya ada penyakitnya. Penyakit apa? Penyakitnya laki-laki itu demen dilembut-lembutin. Orang laki-laki tuh siapa aja kalau perempuan ngomongin lembut udah langsung tengyang-yang. Tuh, itu ciri penyakitnya apa ya? Penyakitnya laki-laki. Maka Allah pesen itu penyakit laki-laki jangan ditambahin sakitnya. Dengan apa ya? Suara ente wanita mendayu-dayu, jangan. Kalau perlu orang lain suara tegesin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari siapa? Oh kaget, ini bini siapa suara jemput ini? Tegas begini. Ada Habib Ali, Habib Ali, ada perlu apa ya? Orangnya lagi di masjid, lagi ngajar, HP-nya tinggal di rumah. Udah begitu aja. Bukan main. Coba suami ada? Gak ada, sedang keluar. Nah, ini penyakit nih. Tuh ya. Baik. Wa qulna qaulan ma'rufa. Kewajibanmu ucapkan ucapan yang baik, yang ma'ruf, ya, yang secara nurani itu adalah perbuatan yang baik. Apalagi pesannya buat para istri Nabi, buat para syaraif, buat para istri asat dan kiai, waqarna fi buyutikunna. Perempuan demen-demen dah work from home. Ya. Order itu ya. Perempuan-perempuan demenlah kalian di dalam rumah. Tuh, tempat yang bagus buat perempuan. Khususnya istrinya para habaib, istrinya para nabi, istrinya para kiai, ustaz, dai, jangan kelayaban mulu.
Nah, emang nggak boleh? Kalau mau ada keperluan, boleh, dengan catatan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau mau keluar juga bukan dilarang, cuman ada perintah kan? Ada perintah, ada larangan. Kalau perintahnya nggak diindahkan, ingat nih, setiap ayat yang berdampingan antara perintah berikutnya larangan, paham nih? Perintah berikutnya larangan. Ketika perintah tidak menjadi sebuah prioritas, akan terjebak melanggar larangan. Nih catatan dalam ilmu Al-Quran. Setiap ayat yang ada perintah, habis itu lanjut sama larangan. Contoh, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makanlah oleh kalian, berikan asupan buat tubuh dari dua perkara, yang halal dan yang thayyib, dan jangan kalian mau ngikutin langkah-langkahnya syaitan. Sungguh syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Ingat, ada apa perintahnya? Ada. Apa perintahnya? Makan yang halal dan thayyib. Apa larangannya? Jangan ikutin langkah-langkahnya syaitan. Nah, kalau urusan perintahnya nggak difokusin, nggak diindahkan, ini perintah, akan terjebak masuk ke dalam larangan. Makan doang, apa aja dah makan dah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Apa yang ada? Makan. Awas, gara-gara nggak mengindahkan yang halal dan yang thayyib, akan terjebak masuk dalam langkah-langkah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Sama nih, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Enggak dengerin perintah Allah untuk demen di rumah. Waqarna, netep di rumah. Jangan tampakkan perhiasan yang menonjol seperti perhiasannya, apa perilakunya orang jahiliyah yang dahulu. Bagaimana sih Bapak Ibu sekalian arti tabarruj? Sekarang kita pahami dulu nih. Karena Allah bilang jangan bertabarruj. Apa sih tabarruj itu? Arti tabarruj diambil dari kata-kata burjun. Sekarang ini bahasa dipakai Pak dalam lingkungan kita saat ini. Kaum burjis. Ini ada nggak? Kaum burjis ya? Apa itu kaum burjis? Orang kaya. Diambil dari apa tuh? Nih tabarruj. Apa itu burj? Burj itu artinya nyohor, nonjol, keluar. Makanya yang namanya tower dalam bahasa Arab namanya apa? Buruj. Karena Allah bilang nggak bakal bisa lari dari kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sekalipun kalian berada dalam menara, benteng yang ada menaranya yang begitu kuat, mati pasti datang. Tuh. Jadi arti wala tabarrujna, jangan menampakkan, jangan nonjolin, jangan nyohorin perhiasan tubuh kalian. Tuh. Pakainya sih jilbabnya kerudungnya rapi, tapi pakai bajunya ketat. Pakainya gamis, tapi ini namanya apa? Pinggulnya kelihatan. Itu namanya tabarruj. Ada begitu kan? Coba tuh, itu ingat nih, pahami nih. Itu namanya tabarruj. Perhiasan wanita yang Allah perintahkan untuk tutup, boleh buka hanya untuk yang halal baginya. Apa sih? Khimar, perhiasan yang namanya rambut. Khimar, kerudung, Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kalau pakai kerudung, ibu-ibu, khususnya para istri Nabi, para syaraif, para istrinya ustaz, bahkan para ustazah penceramah, ini banyak loh. Ustazah penceramah pakainya juga tabarruj sambil ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinggulnya kelihatan. Subhanallah. Jadi pakai kerudung, apa ukurannya? Nutupin kepala, khimar. Kemudian ke bawah nutupin dadanya. Juyub, kantong depannya tutupin.
Tuh, ukuran pakai kerudung. Jilbab, apa tuh jilbab? Perintah juga tuh perempuan pakai jilbab. Apa jilbab? Pakai baju luaran. Kalau bahasa sekarang namanya outer, ya Bu ya? Outer ya? Bukan sweater, outer. Jadi ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Kalau di toko-toko pakaian Arab namanya abaya. Diperintahkan tuh perempuan pakai dua pakaian. Pakaian yang nutupin bagian dalamnya sama pakaian luarnya. Tuh. Perintah tuh. Jangan ditampakkan perhiasannya. Masya Allah, ini kan wajah perhiasan ya. Wajah perhiasan. Tambah lagi. Ini merah, ini biru, tambahin lagi bulu. Allah. Ini udah alis cakep-cakep nih. Perempuan tambahin pakai pensil. Oh, naikin ke atas. Tuh. Hidung udah mancung, dikasihin lagi apa namanya? Itu biar apa? Ini berbuat apa? Kelihatan mancung lagi. Subhanallah. Ini namanya tabarruj. Menonjolkan perhiasan. Menyohorkan perhiasan. Allah larang. Kalaupun mau keluar dari makornya, dari tempat rumahnya ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian wa aqimnas shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, cukuplah taat tunduk pada Allah dan Rasulnya. Kenapa sih Allah inginkan perintah ini? Allah atur dari mulai ayat 28 tuh, buat istri Nabi, buat keluarga Nabi, buat para istrinya, para kiai, para habaib. Allah cuma inginkan satu, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Dua perkara ya, bukan satu. Wa yutahhirakum tathira. Nih rahasianya nih, Allah atur nih mulai ayat 28, istri Nabi kudu begini, syaraib kudu begini, istrinya para kiai, para ajaran kudu begini. Allah inginkan dengan Anda mau mengikuti perintah-perintah Allah tadi, mulai tadi apa tuh? Ya, ati wa yaqnut, ta'mal salihan. Kemudian apa lagi? Fala takhda'na bil qaul wa qulna qaulan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna jahiliyatil ula, iqamatus salah, ita'uz zakah, taatullah wa rasulih. Yang Allah inginkan, Allah kepengen membersihkan, menghilangkan dari kalian noda-noda dan dosa. Coba. Kemudian wa yutahhirakum tathira. Allah kepengen, kalau Allah ingin mengampuni hamba-hambanya semua, terlebih khusus istri Nabi, anak turun Nabi, istri para da'i dan anak turunnya, dengan syarat apa? Mengamalkan ayat-ayat ini. Allah inginkan bersih dari kalian segala dosa dan noda, dan Allah sucikan sesuci-sucinya. Tuh, syarifah kita Masya Allah. Saya yakin orang yang mengamalkan ayat ini taat sama Allah, taat sama Rasul. Lihat perilakunya yang kita kenal, lihat akhlaknya, kita tahu bagaimana khidmahnya kepada Habibana Ali, khidmah kepada ibu pengajian, khidmah kepada Masjid Al-Mahdi. Coba tuh, insya Allah Habibana kita bersahaja di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yudhib anha ar-rijsa wa yutahhiraha tathira. Mudah-mudahan tidaklah Syarifah Faizah berhadap Allah, berjumpa kakek dan leluhurnya, kecuali dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nodanya dibersihkan dan disucikan dirinya sesuci-sucinya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi perintah Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Nih, ingat selalu wahai istri Nabi, ayat-ayat Allah yang ditilawahkan di rumah kalian. Nah, jadi ada perintah nih, rumah kudu ada tilawatul Quran. Tuh, minimal setel Al-Quran terus pakai MP3, minimal tuh. Baca bersama suami dan anak-anak, tadaburkan maknanya, ikuti panduannya. Itu namanya yutla, ditilawahkan itu Al-Quran. Bukan hanya yukra, dibaca dengan suara, tapi direnungkan, dipelajari dan diamalkan. Wal hikmah, dan aplikasinya.
Jadi jangan cuma dibaca, jangan cuma didengar doang, tapi lakukan panduannya. Arti hikmah itu aplikasi dari ayat-ayat Allah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui, mengawasi segala tindak tanduk kita. Maka Allah beritahukan pada ayat terakhir ini, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan, habaib, syarifah ataupun kita orang biasa, masuk semua di sini. Laki maupun perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang beriman, tunduk, patuh, loyal kepada Al-Quran dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan. Wal qanitin wal qanitat, yang jejak, yang mantap, yang istiqomah dalam ketaatan. Wassadiqina wassadiqat, yang jujur sama Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau orang jujur sama Allah, ucapan jujur. Jujur sama Allah, perilakunya jujur, benar semua. Wassabirin, yang sabar menghadapi ujian. Tuh, Mulai Nabi Ali ini termasuk ini nih, as-sabirin. Wassabirat, ibu-ibu yang sabar juga. Wal khashi'in, yang khusyuk dalam beribadah. Wal khashi'at, laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang rajin bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Wassaimina wassaimat, yang rajin berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang jaga kehormatannya, begitupun wanita yang jaga kehormatannya. Wadzakirinallaha wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah maupun perempuan. Apa itu? Ayo kita aminkan. A'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala azima yang sangat besar. Amin Allahumma amin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa ahbabina wa talamidna wa masyayikhina wa ikhwanina wa ashabina wa man lahu haqqun alaina wa dhurriyyatina ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, وادخلنا الجنة بالقرآن، نجنا من النيران بالقرآن، أسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
walilladzina wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.